Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurlita dengan NIM Akhir 142, kelas A3, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medicine Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Risminta Kustanti SEMM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa topik penting dan aktual seputar perekonomian Indonesia, mulai dari pembangunan ekonomi daerah, peran APBN, hingga isu perekonomian Indonesia seputar utang luar negeri dan kesenjangan sosial. Yang pertama A, tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang merata. Dengan pemberdayaan potensi lokal, pembangunan daerah diharapkan mampu untuk memperkuat kemandirian ekonomi setiap wilayahnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan di antaranya ketimpangan infrastruktur antar daerah, ketergantungan terhadap dana pusat, kekurangan investasi di luar wilayah Jawa, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di beberapa daerah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung timpang. Di Pulau Jawa masih berdominasi investasi dan pembangunan, sedangkan wilayah timur Indonesia tertinggal dalam akses dan peluang. 1B. Peran APBN dalam perekonomian Indonesia. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen utama pemerintah dalam pengelola ekonomi nasional. Fungsi utama APBN antara lain, yang pertama, alokasi untuk pendanaan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, distribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui bantuan sosial, subsidi, dan transfer daerah. Yang ketiga, ada stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi saat terjadi inflasi, defisit, atau kondisi krisis. Dengan peran tersebut, APBN menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nomor 2, dampak utang luar negeri terhadap stabilitas ekonomi makro dan prospek ekonomi Indonesia. Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Bila digunakan secara produktif, utang ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur strategis. Namun, dampak negatif perlu diwaspadai. Meningkatnya beban pembayaran bunga dan cicilan, penekanan nilai tukar rupiah jika utang dalam bentuk mata uang asing, meningkatkan risiko ketergantungan fiskal. Menurut data Bank Indonesia, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB masih berada di bawah ambang batas aman, yakni sekitar 30%. Prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap optimis karena ditopang oleh bonus demografis, pasar domestik yang besar, transformasi digital, serta kekayaan sumber daya alam. Jika dikelola dengan tepat, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Nomor 3, peran pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pertanian adalah sektor penting dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menyediakan pangan nasional, menjadi sumber devisa melalui ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah. Namun, pertanian Indonesia menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada cuaca, minimal investasi teknologi, kurangnya minat generasi muda terhadap petani. Oleh karena itu, diperlukan modernisasi pertanian berbasis teknologi dan pelatihan petani milenial untuk memperkuat sektor ini ke depan. Yang keempat, penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran di Indonesia serta solusinya. Kesenjangan ekonomi dan pengangguran masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penyebab utama kesenjangan antara lain, yang pertama, ketimpangan pembangunan wilayah. Yang kedua, keterbatasan akses pendidikan dan teknologi. Yang ketiga, lemahnya pemerintah investasi. Sementara, pengangguran banyak disebabkan oleh, yang pertama, ketidaksesuaian antar dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang kedua, kurangnya lapangan kerja formal. Yang ketiga, dan efek otomisasi di sekitar industri. Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah penguatan pendidikan advokasi, investasi bagi pelaku UMKM dan wirausaha muda, pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok, serta peningkatan iklim investasi padat karya. Yang kelima, dampak
Perdagangan internasional bagi Indonesia. Perdagangan internasional memiliki dua sisi. Yang pertama, dampak positif antara lain meningkatkan devisa dari ekspor, memperluas pasar produk lokal, mendorong inovasi dan efisiensi. Namun, ada juga dampak negatifnya, seperti ketergantungan terhadap produk impor, tekanan pada UMKM karena pesaing produk asing, ketidakseimbangan neraca perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan kebijakan perdagangan yang bijak, seperti proteksi terhadap sektor strategis dan pemberdayaan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara global. Sebagai kesimpulan, pembangunan ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan merata. Pemerintah melalui APBN harus mampu mengarahkan anggaran ke sektor-sektor produktif, sementara itu uang luar negeri perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi beban masa depan. Pertanian sebagai sektor dasar perlu diperkuat, kesenjangan sosial harus diatasi dengan solusi nyata, dan perdagangan internasional perlu dioptimalkan demi kemakmuran bangsa. Demikian video penjelasan saya pada ujian akhir semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan arah perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.